Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terlihat lah ya kan mama anak dua ini entah mengapa lagi dia mengkorek-korek tanah itu ya kan, mencari harta karun. Mungkin dipikirnya ada harta karun di situ atau emas-emas tertimbun gitu ya kan. Tapi enggak ya bunda, bercanda gitu ya kan. Tapi mama ini lagi membersihkan halaman belakang rumahnya yang sudah terlihat semakin kotor gitu karena memang udah lama nggak dibersihkan. Maklum lah ya kan, sebagai artis ibu kota yang kesibukannya padat merayap ini ya kan, coilah gitu ya kan. Makanya semuanya harus diangsur-angsur gitu. Kalau misalnya di depan kotor, di depan dibersihkan, di belakang didiamkan dulu. Ini di belakangnya kotor, di belakang dibersihkan, depannya pun udah bersemak lagi ya kan. Begitulah mama membagi waktunya supaya bisa membersihkan semuanya gitu. Nah karena pagi ini ya kan lagi moodnya untuk membersihkan belakang rumah dan juga ada waktunya ya kan, karena memang bocil-bocil masih pada tidur, maka gercep lah kita untuk membersihkan belakang rumah kita ini ya kan. Walaupun memang tidak semak-semak sekali ya kan, rumputnya masih tumbuh-tumbuh kecil-kecil gitu ya kan, tapi nggak apa-apa, kita bersihkan saja supaya nanti nggak capek untuk membersihkannya kalau rumputnya udah besar-besar gitu ya bun. Kalau nanti ditunggu-tunggu ya kan, nanti rumputnya udah semakin besar terus akarnya semakin panjang ke bawah sehingga nanti susah untuk mencabutnya. Dan alhasil ya kan mak-mama ini harus mencangkul dulu. Tahu lah kan kalau mencangkul itu butuh effort yang sangat besar ya kan, soalnya kita harus menunduk-nunduk gitu ya kan, nanti pinggangnya sakit encok pula gitu ya kan. Jadi sebenarnya ya kan, walaupun halaman belakang rumah ini nggak terlalu besar-besar kali, kalau bersihkan enak pula mata memandang daripada berserak-serak sampahnya gitu ya kan. Terus nanti rumput-rumputnya tuh tambah tinggi, pasti nggak enak kali mata melihat ya kan, bersemak juga mata kita menengoknya. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita harus rajin ya kan, kita bersih-bersihkan juga gitu ya kan bun. Nah ini udah selesai ya kan bun, udah bersih lah kita buat ya kan. Terus kita lanjutkan lagi untuk memetik daun singkong gitu ya kan, atau daun pucuk ubi kalau di sini bilangnya ya kan, atau mungkin orang Minang ada lagi yang bilangnya pucuk parancih gitu ya kan. Memang banyak kali bahasanya kalau untuk daun singkong ini ya kan, macam-macam di tiap daerahnya gitu ya bun. Entahlah kalau untuk di daerah bunda entah apa namanya ya kan, bolehlah ditulis-tulis di kolom komentar gitu ya kan, kita biar berbagi ya kan, biar tahu namanya. Jadi kalau misalnya kita tinggal di daerah sana, kita udah tahu ya kan, nggak bingung-bingung lagi untuk menyebutkannya begitu ya kan. Jadi alhamdulillahnya ya kan bun, kalau misalnya kita ada tanam-tanaman kita sikit-sikit di samping rumah kayak gini ya kan, bisalah kita manfaatkan gitu ya kan. Kayak kemarin kita udah memanen si kangkung yang kita masak ya kan, dapatlah sepiring, senang kali, perut kenyang gitu ya kan, makan kangkung terasi. Terus ini ya kan mama ini nampak lah ya kan, daun singkong ini tuh rasanya muda-muda, segar-segar kali ya kan, enak kali kalau misalnya dimasak di sayur gitu ya kan. Tadi apakan nantinya ya kan, yang penting bisa menjadi ya kan bahan-bahan yang bisa mengenyangkan perut-perut warga rumah gitu ya kan bun. Jadi langsung aja lah ya kan, nggak perlu berlama-lama berpikir dua kali ya kan, langsung kita membotakkannya jahat kali ya kan, nggak maksudnya memetiknya yang muda-mudanya aja, jangan dibotakkannya kan, nanti nggak bisa aja lagi bertumbuh-tumbuhan, nggak berfotosintesis ya kan, nggak ada lagi nutrisinya, jadi nggak bisa dia menghasilkan, terus kita nanti nggak ada lagi yang mau dipanen gitu ya kan, rugi jadinya. Karena walaupun tumbuhannya kan kita harus tetap bisa menjaganya gitu ya kan, memberikan dia keperi ketumbuhan gitu ya kan, keperi ketumbuhan, suka mau aja lah mama gitu ya kan, pandai-pandai aja lah, begitulah pokoknya ya kan, merawatnya dengan baik ya kan. Jadi entah apa ya kan, dari tadi cerita mama ini ya kan, alhamdulillah akhirnya selesai juga kita memetik-metik si daun pucuk ubi alias daun singkong ini ya kan. Nah ini tuh ada terlihat ya kan, pucuk ubi yang ini tuh agak keriting-keriting ya kan, abis dikerli lah dia ya kan, berupa di bonding gitu ya kan, bukannya, tapi ini memang daun pucuk ubinya itu memang modelnya yang keriting gitu. Jadi selama ini ya kan, kalau dipikir ya kan, daun singkong itu satu aja modelnya, ternyata banyak lah ya kan, macam-macamnya, ada yang keriting, ada yang lurus ya kan, ada lagi yang nyebutnya pucuk ubi jurai, pucuk ubi ini itu segala macam ya kan. Tapi namanya kita mama ya kan, tetaplah menyebutnya satu saja namanya, nggak usah merepot-repotkan diri ya kan, mengingat-ingat macam-macam jenisnya gitu ya kan. Tetaplah satu juga namanya, daun singkong atau daun pucuk ubi gitu ya kan. Jadi inilah dia tadi hasil dari memetik kita ya kan. Untuk daun singkongnya sudah dibersihkan ya kan, dapatlah dia satu baskom gini ya kan. Tinggallah kita langsung untuk mengeksekusinya, jangan terlalu lama ya kan, karena memang kita sudah lapar gitu ya kan. Kalau masak pucuk ubi alias daun singkong itu versi aku ya kan bun, sebelum aku memasaknya dengan bumbu-bumbu misalnya mau digulai atau ditumis ya kan bun, aku terlebih dahulu itu merebusnya dulu gitu ya kan. Selain itu bisa membuat lebih lembut dan juga itu bisa menghilangkan getah-getahnya terlebih dahulu gitu. Tapi kalau misalnya bunda-bunda di luar sana ya kan, mau dimasak langsung pun nggak apa-apa ya kan, atau mau direbus kayak aku nih juga nggak apa-apa ya kan. Pokoknya tergantung selera masing-masing saja. Namanya kita tuh berbeda-beda ya kan, tapi tetap satu jua gitu ya kan. Pokoknya bineka tunggal ika lah kita ya gitu ya kan. Nah ini setelah kita rebus ya kan, kita diamkan dia sampai matang gitu ya kan, kita tutup ya kan. Tapi kalau misalnya bunda-bunda dan teman-teman gitu ya kan, mau tetap warna daun ubinya itu tetap hijau cantik ya kan, katanya itu ditambahin garam. Tapi karena garam aku habis tadinya ya kan, belum dibeli, ya udahlah nggak usah aku tambahkan garam. Yang penting dia jadi masak aja gitu ya kan.
Supaya menu makan siang kali ini tuh menjadi komplit dan juga 4 sehat 5 miliar. Salah ya, 4 sehat 5 sempurna maksudnya gitu ya kan. Mau kaya aja 5 miliar gitu ya kan. Kita tambahkanlah dengan telur ceplok gitu ya kan. Dan juga nanti untuk anak-anak aku akan mendadarnya saja, karena mereka lebih suka didadar daripada ceplok gitu ya kan. Berbeda-beda tetap satu jua juga gitu lah ya kan. Walaupun selera di rumah itu berbeda-beda tapi tetap satu juga mama bapaknya maksudnya gitu. Dan juga telur ceplok ini adalah menu yang simpel ya kan Bun. Namanya kita mama ini ya kan Bun, terkadang ada saatnya kita ingin masak yang simpel-simpel saja biar cepat satset gitu ya kan. Tapi kalau misalnya lagi happy, lagi moodnya ada gitu kan, dan pengen makan sesuatu gitu ya kan, dibuatnya yang repot-repot gitu ya kan Bun, gak apa-apa ya kan. Yang penting mah dia mengerjakan sendiri gitu ya kan. Dan juga terpenting adalah warga-warga rumah itu perutnya terisi dengan kenyang gitu. Karena kalau kita kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Ngeri kali. Jadi ini langsung aja ya kan Bun, untuk daun singkong yang udah selesai direbusnya kita pindahkan aja ke wadah supaya airnya lebih tiris ya kan Bun. Karena nanti kita akan memasaknya menjadi sayur tumis, enggak sayur tumis sih, sayur santan putih gitu aja ya kan Bun, yang simpel-simpel saja gitu ya kan. Sudah tau lah kalau misalnya mama ini masak yang simpel-simpel saja berarti dia rasanya agak malas untuk masak gitu ya kan Bun. Tapi kalau nggak masak nggak makan pula nanti warga-warga rumah. Jadi ya udah masak yang simpel-simpel saja, yang penting jadi gitu ya kan. Karena kita sebagai mama ini ya kan Bun, hal-hal kecil pun bisa jadi bon pikiran ya kan Bun. Seperti ya kan Bun, besok tuh mau masak apa udah difikirkan sepanjang hari sampai tidur malam pun nggak nyenyak gitu ya kan Bun, untuk memikirkannya gitu ya kan. Padahal sebenarnya ya kan Bun, kalau udah kita buka kulkas terus nampak kita bahan-bahan apa aja yang ada ya kan, tiba-tiba ide itu pasti ada datang saja gitu ya kan Bun. Jadi udahlah nggak usah dipikir-pikirkan kali ya kan Bun, jangan menambah-nambah beban pikiran gitu ya kan Bun. Nanti sakit pula kita ya kan Bun, migrain, sakit kepala sebelah gitu ya kan Bun, cuman karena mau masak apa besok saja gitu ya kan. Tapi kalau menurut aku ya kan Bun, lebih enak kalau misalnya orang rumah itu merequest gitu ya kan, besoknya mau diminta dimasakkan ini gitu ya kan Bun. Jadi kita tuh nggak perlu berpikir-pikir lagi ya kan. Jadi sehingga kita tinggal mengeksekusi aja bahan-bahan yang ada sehingga menjadi makanan yang aduhai dan juga nikmat gitu, sesuai requestan warga rumah gitu ya kan. Tapi udah deh ya kan Bun, janganlah masalah masak permasakan menjadi drama dalam hidup kita ya kan Bun. Cukuplah sinetron Indonesia aja yang banyak dramanya ya kan Bun. Hidup kita jangan ya kan Bun, karena capek kali kalau hidup dengan drama dan drama itu ya kan. Nah jadi seperti biasa ya kan Bun, kalau misalnya kita masak dan juga makan gitu, kalau nggak ada cabenya itu seperti ada yang kurang ya kan Bun. Seperti taman tak berbunga dan juga seperti sayur tanpa garam gitu ya kan. Jadi ya udahlah kita masak aja sambalnya sedikit aja ya kan, untuk aku dan juga pak suami gitu ya kan, supaya ada sambal-sambal dan ada pedas-pedasnya gitu. Karena memang kami di rumah ini nggak terlalu suka pedas yang pedas-pedas sekali gitu ya kan Bun, yang menggigit gitu ya kan. Jadi ya udah yang penting ada aja warna-warna merah, terus ada berasa-rasa pedas-pedas sedikit, udah gitu cukup lah sama kami ya kan Bun. Kayak gini lah ya kan Bun, mama ya kan Bun, dengan 1000 tangan dan 1000 bayangan gitu ya kan Bun, udah kayak Naruto dia ya kan Bun. Jadi dua-duanya kompornya hidup ya kan, kiri kanan itu bergerak tangannya ya kan Bun, yang kiri untuk memasak ini, yang kanan untuk memasak itu ya kan Bun. Yang penting semuanya selesai gitu ya kan, bersamaan gitu, nggak pakai lama-lama lah gitu. Tapi ternyata walaupun kiri kanan sudah bergerak ya kan Bun, ternyata dari sayur aku juga pecah santan ya kan Bun, sedikit aja lah gitu ya kan. Karena aku tinggal tadi sebentar gitu, lupa aku mengaduknya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, tetap enak juga dan tetap habis juga ujung-ujungnya gitu ya kan. Karena mubazir kalau dibuang-buang gitu ya kan, nggak boleh. Allah tidak menyukai orang yang mubazir gitu. Dan juga ini karena sayurnya sudah mau matang dan juga cabai udah mau matang ya kan Bun, tinggal kita tambahkan bumbu-bumbunya seperti garam dan penyedap rasa ya kan Bun. Pokoknya sesuai selera saja supaya dia lebih nikmat, lebih mantap, lebih aduhai gitu ya kan. Karena kalau misalnya pak suami kita gitu ya kan Bun, suka berkata kalau misalnya makanan istrinya itu lebih nikmat gitu. Nggak tahu lah itu sebenarnya hanya alasan saja supaya istrinya senang atau memang lebih nikmat ya kan Bun gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya, setidaknya itu bisa membahagiakan hati kita mama-mama gitu ya kan Bun. Jadi makanan yang kita masak itu tidak rasanya sia-sia saja gitu ya kan. Alhamdulillah wa syukurillah ya kan Bun, akhirnya masakan simpel aku ya kan Bun, dengan telur ceplok, sambal dan juga sayur daun singkong dimasak santan putih begini saja sudah jadi ya kan Bun. Dan ini tuh enak sekali ya kan Bun, karena kita tuh tipe yang tidak macam-macam gitu. Yang penting lauknya sudah ada, proteinnya ada, sayurnya ada, udah jadilah itu jadi lauk makan siang kita yang nikmat gitu. Pokoknya semua selalu disyukuri, pasti sesuatu yang disyukuri itu akan lebih nikmat rasanya gitu. Seperti biasa ya kan Bun, kalau sudah selesai masak jangan lupa untuk membersihkan dapurnya lagi ya kan. Karena memang inilah kantor kedua kita. Jadi setiap hari kita bakalan di sini ya kan Bun, merembuk, merenung segala macam ya kan Bun. Jadi jangan lupa untuk membersihkannya supaya kita nyaman kembali untuk menggunakannya gitu ya kan. Tapi nggak pula terlalu dipaksakan semuanya ya kan Bun. Kalau misalnya rasanya capek gitu ya kan Bun, udah selesai masak tuh rasanya capek, nggak apa-apa lah kita bersantai sebentar ya kan Bun. Atau kita langsungkan untuk makan gitu ya kan, udah lapar perut kita ya kan Bun, nggak apa-apa gitu. Nanti setelah makan, setelah kita mengisi tenaga ya kan, kita bersihkan lagi gitu ya kan. Pokoknya sesantai dan senyamannya kita aja sebagai ibu rumah tangga ini ya kan. Dan ternyata ya kan Bun, dari tadi aku panjang lebar bercerita, akhirnya selesai juga lah pekerjaan dan juga aktivitas aku kali ini ya kan Bun. Alhamdulillah wa syukurillah.
Dan sampai di sini dulu untuk aktivitas aku kali ini ya kan bun. Semoga ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk mengambil yang baik-baiknya saja, dibuang yang buruk-buruknya ya kan bun. Jangan ditiru gitu ya kan. Gak lupa juga aku mengucapkannya bun untuk bunda-bunda dan teman-teman semuanya yang selalu setia menonton video aku sampai akhir. Dan aku mohon maaf juga untuk kata-kata aku misalnya ada yang kurang berkenan di hati bunda-bunda semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.